Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita beribadah kepada Tuhan di hari ini. Di awal bulan Juli ini kita mau mulai bulan keluarga. Kita mengharapkan Tuhan bekerja memulihkan setiap keluarga-keluarga, mulai dari komunitas tempat ini, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur padamu Tuhan kalau di hari ini Bapak, oleh karena rahmat-Mu yang besar ya Tuhan kami masih ada dan kami bisa beribadah kepadamu Allah kami yang hidup. Ya Tuhan, kami mau persembahkan Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan. Tubuh jiwa roh kami Bapa, segenap pujian penyembahan kami Tuhan. Biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu saja ya Tuhan. Pikirannya Tuhan, Engkau memberkati jalannya ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Dan kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang akan bekerja baik di tempat ini maupun di setiap rumah di mana umat-Mu berada ya Tuhan. Melawat, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan dan meneguhkan setiap kami ya Tuhan. Biar kami Tuhan yang mengalami letih lesu dan beban berat Tuhan bisa mengalami kelegaan dan kekuatan daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu yang melepaskan setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Bapa untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hallelujah, in the presence of my enemy, I raise a hallelujah, louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. There is defeat.
Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Kau yang berperang bagi kami Tuhan. Katakan dalam keterbatasan. Dalam keterbatasan aku berserah penuh. Ku naikkan pujian, berjalan denganmu Tuhan. Ketakutanku sirna, Kau bermegah di dalam kelemahanku. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kuasa-Mu tak tertandingi di surga dan di bumi. Semua janji-Mu pasti kan tergenapi. Kau gagah perkasa Tuhan, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Yes Lord, Kau gagah perkasa, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Tuhan, Tuhan, Kau yang berperang. Serukan Tuhan, Kau yang berperang. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku, namun Tuhan, Kau yang berperang. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuat kami Tuhan, bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Yes Lord, Kau gagah perkasa, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Engkau gagah perkasa Tuhan, Engkau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kuasa-Mu dalamku Tuhan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Haleluya, Kau kemenangan kami Tuhan. Haleluya, amin. Kau kekuatan kami, Kau kemenangan kami Tuhan. Kami percaya Kuasa-Mu bekerja Tuhan di tengah kami, memulihkan setiap hati, memulihkan setiap pribadi, memulihkan setiap keluarga ya Tuhan. Mengembalikan hati Bapa kepada anaknya, mengembalikan hati anak kepada Bapa, amin. Ada pemulihan terjadi ya Tuhan di tempat ini, di setiap rumah, di setiap keluarga Tuhan. Ini iman kami, doa kami Tuhan.
Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat. Serukan Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin, ku yakin Kau nyata. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku Tuhan memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji. Oh, sungguh besar Engkau, sungguh besar Engkau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Engkau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi di. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan
Yes Lord God, Kau yang bekerja Tuhan, Kau yang bekerja Tuhan, Kau yang pulihkan setiap hati Tuhan, Kau yang pulihkan setiap keluarga Tuhan, di bangsa kami Tuhan, di bangsa kami Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Ini seruan kami, ini doa kami Yesus padamu. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Jesus. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi, di kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Amin. Haleluya. Shalom Ibu Bapak sekalian, selamat beribadah, selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah di minggu pertama ini. Haleluya, puji Tuhan, semua dalam keadaan baik, seisi rumah, seisi keluarga dalam keadaan baik. Puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini. Kita tidak menyadari bahwa kita sekarang sudah masuk dalam minggu yang pertama di bulan yang Juni ini. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita satu hati dalam doa, minta pimpinan kuasa Roh Kudus, menolong setiap kami, menolong setiap kita, untuk kita dapat memahami dan mengenal Yesus lebih dalam lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat ibadah pada hari ini, kami berterima kasih, kami boleh mendapat kesempatan, mendapat waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih lagi daripada waktu-waktu yang lalu. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami, Engkau yang menyapa kami, Engkau yang menegur kami, Engkau yang menghibur kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya setiap keluarga dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara mereka yang ada di dalam rumah, mereka sedang dalam keadaan sakit,
Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah mereka oleh kuasa bilur darah Yesus, sakit penyakit disembuhkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang susah, Tuhan hiburkan. Ada yang bimbang dan ragu, Tuhan teguhkan iman mereka dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada yang terikat, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan biarlah Tuhan leluasa berbicara kepada kami, dan kuasa Roh Kudus yang menolong setiap kami, kuasa Roh Kudus yang mengurapi, kuasa Roh Kudus yang memberkati, dan kuasa Roh Kudus yang menguasai hamba-Mu untuk memampukan, menyatakan, menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom saudara, sekali lagi selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur, kita beribadah pada hari ini, dan hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Mari kita baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-4. Dan firman Tuhan mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Haleluya. Saya sangat suka dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk disampaikan kepada jemaat. Bahwa di tengah-tengah kita saat ini masih ada yang dicekam, tercekam, atau mencekam dirinya sendiri karena mendengar berita-berita yang belum kunjung ada hal-hal yang menggembirakan, yaitu karena pandemi COVID ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, semua yang lahir dari Allah, artinya semua yang sudah lahir baru saudara, semua yang lahir baru, semua yang menjadi milik Tuhan Yesus, semua yang dosanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, semua tidak terkecuali mengalahkan dunia. Haleluya, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Artinya apa yang membuat kita semua yang sudah lahir baru, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus dan lahir baru, dijamin mengalahkan dunia seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, adalah iman kita. Iman kita. Pada bagian lain Alkitab mengatakan kita diselamatkan oleh karena iman kita. Iman percaya dalam Yesus Kristus. Jadi iman itu digambarkan oleh Rasul Yohanes sama seperti sebuah senjata. Senjata yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Dan senjata itu adalah senjata yang pamungkas. Senjata yang memenangkan peperangan. Senjata yang dapat memenangkan sebuah pergumulan. Dan peperangan itu bukan main-main, karena peperangan itu adalah melawan dunia. Dan dikatakan mengalahkan dunia. Dengan kata lain, pesan firman Tuhan pagi hari ini, pesan firman Tuhan hari ini adalah saudara dan saya adalah overcomer. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menjadi pemenang. Kemenangan karena iman dalam Yesus Kristus. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, seperti khotbah-khotbah yang lalu saya menyampaikan khotbah Yesus di bukit. Kita melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 10 dan 11, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala jahat, segala yang jahat. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengawali pelayanannya dan memulai mengajar, Tuhan Yesus memulai menyampaikan khotbah di bukit. Dan melalui khotbah di bukit, intinya Tuhan Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah itu akan dimiliki
oleh orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Orang-orang yang merasa dirinya adalah orang-orang yang berdosa, menyesali dosanya. Orang-orang yang merasa dirinya tidak memiliki apa-apa. Saya katakan seperti bejana yang kosong, yang perlu diisi. Dan orang-orang itu yang membutuhkan diisi oleh Tuhan. Dan pada waktu orang itu mengalami apa yang Tuhan ingin berikan kepadanya, dan orang-orang itu menghidupinya. Dan sementara orang-orang itu masih ada hidup di dalam dunia ini, Tuhan Yesus mengatakan orang-orang itu akan dianiaya. Karena apa yang dihidupi orang-orang itu berbeda, berlawanan dengan apa yang ada di dunia ini. Orang-orang itu dikatakan, tapi orang-orang itu yang tetap setia dalam kebenaran. Meskipun berbeda, meskipun berlawanan dengan dunia. Sehingga dia mengalami apa yang disebut tekanan, dia mengalami aniaya. Tetapi sesungguhnya kalau mereka tetap setia dalam kehidupan mengikuti apa yang Tuhan Yesus telah sediakan dan Tuhan Yesus berikan kepadanya, maka orang-orang itu dikatakan yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui khotbah di bukit, jelas kita bisa mempelajari, kita bisa memahami bahwa Tuhan Yesus mengajar kita sesuatu yang berbeda sama sekali dengan sesuatu yang sudah ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberikan prinsip-prinsip kepada kita untuk hidup di dalam kerajaan Allah, berbeda sekali dengan prinsip-prinsip untuk hidup di dunia ini. Dan perbedaan itu yang membuat sebuah pergumulan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Namun, kalau kita tetap setia di dalam iman dalam Tuhan Yesus, Rasul Yohanes mengatakan, Rasul Yohanes yang sudah menghidupi hidup seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Rasul Yohanes yang sudah mengenal Yesus oleh karena begitu besar kasihnya. Rasul Yohanes mengatakan, iman kita akan membawa kita dalam kemenangan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup dengan iman, hidup iman Kristen adalah hidup yang menerapkan prinsip-prinsip nilai kerajaan Allah. Prinsip-prinsip surgawi. Dan hidup yang berdasarkan prinsip-prinsip inilah pada akhirnya, saya katakan pada akhirnya, bukan sekarang, tapi pada akhirnya akan menghasilkan kebahagiaan. Nah, hidup yang berdasarkan kebenaran, hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, itu adalah hidup yang berdasarkan kebenaran dalam keadilan. Ini yang saya katakan moral. Jadi hidup berlandaskan moral, mengutamakan moral dalam kehidupan, pada akhirnya akan menghasilkan kebahagiaan. Coba saudara renungkan baik-baik. Orang yang hidupnya mengabaikan moral, mungkin saat ini bahagia, tapi pada akhirnya orang mereka itu akan menghadapi kebinasaan. Bukankah demikian? Saudara yang mengutamakan hidup dengan prinsip senang, prinsip hedonis, prinsip untuk memperoleh kebahagiaan saat ini, saya katakan kebahagiaan sesaat. Ujung-ujungnya hidupnya tidak akan menuai damai sejahtera dan sukacita. Nah saudara, selanjutnya hidup dengan prinsip-prinsip surgawi yang saya katakan pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan. Selain hidup berdasarkan kebenaran dalam keadilan, yaitu moral, adalah sebuah kehidupan dengan suatu jaminan akan kekekalan. Jadi pada waktu kita menjalankan prinsip-prinsip kerajaan Allah, ada sebuah jaminan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa kita, yang telah bangkit mengalahkan maut, dan yang naik ke surga.
dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan yang berjanji akan datang kembali. Nah, saudara perhatikan, apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga, dan berjanji akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, itu semuanya menunjukkan ada satu jaminan, kepastian akan hidup kekal kita. Hidup kekal kita. Karena semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dan oleh kebangkitannya. Dan hidup yang demikian inilah oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus mengatakan, hidup seperti inilah adalah hidup seperti yang diinginkan, dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Yang dikatakan kerajaan Allah, hidup damai sejahtera, hidup sukacita dalam segala situasi. Mungkin saudara masih meraba-raba, masih sedang berpikir-pikir apa yang dimaksudkan oleh Pak Pendeta dengan hidup beriman Kristen menghasilkan hidup berprinsip nilai kerajaan Allah, yaitu prinsip surgawi, yaitu hidup berdasarkan kebenaran dalam keadilan, yaitu hidup berdasarkan moral, hidup dengan jaminan kekekalan, hidup damai sejahtera dan sukacita dalam segala situasi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya hidup yang seperti ini memerlukan suatu senjata, memerlukan suatu modal untuk menghadapi dunia yang kita hidupi saat ini. Dan Rasul Yohanes mengatakan, modal utamanya yang membuat kita menjadi menang sementara kita belum sampai hidup nanti di surga, sementara kita masih di dunia, modal utamanya adalah iman Kristen, iman dalam Yesus. Timbul pertanyaan lagi, seberapa kuat? Seberapa kuat? Mengandalkan iman dalam Yesus seberapa kuat? Seberapa kuat dan menang iman dalam Yesus? Saudara, saya ingin mengatakan, iman dalam Yesus cukup ampuh, cukup kuat untuk mengalahkan dunia. Rasul Yohanes sesungguhnya mengatakan, di tengah dunia yang semua sistem, semua nilai, semua prinsip kehidupan berlawanan dengan Injil, memusuhi Injil, yaitu Injil kepercayaan kepada Yesus sebagai putra Allah, adalah segalanya untuk memperoleh kemenangan rohani di zaman sekarang ini. Dengan kata lain, Rasul Yohanes ingin mengatakan, di tengah kerumitan dunia saat ini, di tengah kompleksitas persoalan yang silih berganti dunia sekarang ini, dunia ini tidak henti-hentinya dengan hingar-bingar. Ada yang namanya peperangan, ada yang namanya gempa bumi, bencana alam, ada yang namanya bencana non-alam, ada yang namanya pandemi COVID, ada yang namanya kriminalitas, ada yang namanya kejahatan, ada yang namanya amoralitas, ada yang namanya kekerasan, dan sebagainya. Persoalan tidak pernah berhenti-berhenti. Dan di tengah persoalan yang sangat kompleks ini, Yohanes mengatakan, di tengah dunia yang tidak menjalankan prinsip-prinsip Injil kerajaan Allah, Injil kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai putra Allah, maka imanlah yang membuat saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, memperoleh kemenangan rohani. Perhatikan saudara, iman yang membuat saudara dan saya memperoleh kemenangan rohani. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, iman, Alkitab menjelaskan kepada kita, iman inilah yang membuat kita bisa terlindung, terjaga. Pada waktu kita berhadapan dengan iblis, pada waktu kita berhadapan dengan kondisi dunia yang sudah dikuasai oleh iblis. Dengan kata lain,
Saudara dan saya orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Saudara dan saya orang-orang yang sudah ditebus melalui kematian Yesus di kayu salib atas dosa-dosa. Kita memperoleh perlindungan dari iblis hanya melalui iman. Hanya melalui iman dalam Yesus. Bukan melalui yang lain. Mungkin saudara berpikir, hidup ini merasa aman, secure. Kalau saya punya jaminan, saya sehat, saya punya uang banyak, saya punya teman banyak, saya punya prestasi, saya punya kedudukan. Itu yang saudara andalkan untuk saudara bisa selamat hidup di dunia ini. Saudara, saya pikir saudara tidak salah kalau saudara punya teman banyak, saudara tidak salah kalau saudara punya prestasi. Tetapi menurut saya kalau saudara percaya kepada Alkitab, itu jangan dijadikan andalan. Andalan saudara dan saya hanya iman dalam Yesus Kristus. Kita hanya terlindung, kita hanya terjaga dari serangan-serangan iblis, tipu muslihat iblis, jebakan-jebakan iblis, hanya melalui iman dalam Yesus. Saudara perhatikan, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9, Rasul Petrus mengatakan demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis, lawanmu itu si iblis. Saudara ingat, pada waktu saudara menghadapi kesulitan, saudara ingat, di tengah kesulitan pasti hadir iblis. Untuk apa? Untuk menghancurkan saudara. Maksudnya, untuk supaya saudara bimbang imannya. Target iblis bukan soal ada penyakit atau tidak ada penyakit. Target iblis adalah supaya saudara tidak beriman lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya saudara binasa. Supaya saudara lenyap, terhilang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Petrus mengatakan, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jelas, pekerjaan iblis hanya ingin menelan saudara, ingin menipu saudara, ingin menggagalkan saudara, ingin menghancurkan saudara, ingin menjatuhkan saudara supaya saudara menjadi binasa. Sebab itu dikatakan, sadarlah, sadar, jangan tertidur, jangan mabuk, sadar. Dan orang yang sadar itu baru bisa berjaga-jaga. Kalau saudara mabuk tidak bisa berjaga-jaga. Saudara tidak sadar tidak bisa berjaga-jaga. Selanjutnya dikatakan, karena saudara sadar, karena saudara harus berjaga-jaga, maka Alkitab mengatakan, Rasul Petrus mengatakan, lawanlah dia. Lawanlah dia. Iblis itu harus dilawan, saudara. Saudara jangan lari, jangan sembunyi, tapi harus dilawan. Dengan apa? Iman yang teguh. Iblis tidak dilawan dengan memberi sesaji, saudara. Iblis tidak dilawan dengan memberi air bunga, saudara. Iblis tidak dilawan dengan seekor ayam yang dijadikan ayam ingkung kemudian disajikan kepada iblis itu. Bukan, saudara. Tetapi dilawan dengan iman dalam Yesus yang teguh. Haleluya. Sebab kamu tahu, dikatakan, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya sudah terbukti. Sudah ada yang bersaksi, menang atas iblis. Apa artinya menang tetap atas iblis? Dia tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Mereka yang setia, merekalah yang beroleh mahkota kehidupan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ternyata untuk setia itu ada satu sarana, senjata, yaitu iman yang teguh. Iman yang teguh. Memang dengan iman yang teguh bukan berarti penderitaan itu
akan lenyap, penderitaan itu akan menyingkir. Kan sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Orang yang menjalankan iman dengan teguh akan mengalami penderitaan. Tapi semua penderitaan itu hanya sementara. Semua pahlawan iman akan mengalami penderitaan. Tetapi orang yang menabur dengan air mata akan menuai sukacita. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kalau kita perhatikan di bagian yang lain di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-19, Alkitab mengatakan begini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, hari ini jemaat harus sadar bahwa mereka, saudara dan saya, kita semua adalah berasal dari Allah. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang tebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sering disebut kita anak tebusan. Dosa kita sudah lunas, ditebus. Dan yang menebus adalah Yesus. Yesus yang menebus. Allah sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia. Untuk melaksanakan kebenaran dalam keadilan. Karena dosa itu harus ditebus. Kalau orang berhutang itu harus dibayar. Saudara dan saya tidak membayar sendiri. Ada sebagian orang yang mempercayai dia sendiri yang bayar. Sebab itu dia harus melakukan kebaikan untuk membayar, untuk melunasi dosanya. Tidak. Kita dibayar oleh Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Orang lain diajarkan untuk membayar sendiri. Yang lain lagi diajarkan membayar sendiri juga. Karena dikatakan, kalau kita masih belum baik, kita maka menjadi makhluk yang derajatnya menjadi lebih rendah. Itu yang kemudian dikatakan sebagai reinkarnasi. Tapi Alkitab mengajar kita, yang membayar adalah putra Allah. Allah yang rela datang ke dunia menjadi manusia untuk melaksanakan kebenaran dalam keadilannya. Bahwa dosa harus ditebus. Sebab itu Rasul Petrus mengatakan, kita tahu kita ini berasal dari Allah. Berarti dosa kita sudah ditebus. Tapi seluruh dunia ini dikuasai si jahat. Jadi realita yang kita hidupi sehari-hari ini adalah kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan sehingga kita menjadi ciptaannya yang baru. Dosa kita, pelanggaran kita sudah ditutup, tidak diingat-ingat lagi. Namun dunia di mana kita hidup sekarang ada di bawah kuasa si jahat. Saudara, pengertian apa yang kita dapatkan di sini? Artinya, orang-orang yang belum ditebus, itu adalah tetap ada. Karena tidak semuanya sudah ditebus. Kalau orang tidak membuka hati dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya mereka adalah orang-orang yang belum ditebus, tidak ditebus. Nah, mereka ini akan mewariskan nilai, mewariskan pikiran, mewariskan budaya, mewariskan gaya hidup. Dan semua nilai, prinsip-prinsip, pikiran, filsafat atau filosofinya dan budaya mereka menurut Alkitab itu dicekam, dikuasai, dipengaruhi, disutradarai oleh setan. Nah, saudara harus tahu, itu Alkitab menjelaskan begitu. Jadi sistem kehidupan di dunia ini yang belum ditebus oleh Tuhan Yesus, yang dibuat oleh mereka yang belum ditebus Tuhan Yesus, itu pasti dikuasai atau di bawah kuasa si jahat. Namun, bagi mereka yang sudah ditebus, bagi mereka yang anak tebusan,
kemenangan atas dunia melalui iman dalam Yesus tersedia setiap hari. Iman dalam Yesus itu menjadi senjata untuk melawan kehidupan-kehidupan sehingga memperoleh kemenangan-kemenangan atas segala pengaruh dunia yang dilatar belakangi oleh pengaruh si jahat. Nah, ini yang biasa kita sebut sebagai peperangan rohani. Nah, saudara, sebab itu dalam pergumulan kita manusia seperti saya, saudara, dan kita semua, yang saya renungkan, seringkali kalau kita menghadapi masalah, maka pertama-tama kita menghadapinya dengan logika. Betul, saudara? Logika itu saya anggap dengan pikiran kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi kalau Alkitab mengajarkan kita, kita harus hadapi dengan iman. Dengan iman. Iman itu artinya kita mempercayakan masalah kita kepada Tuhan. Karena kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus yang selalu akan menjaga dan melindungi kita atas pengaruh kuasa-kuasa jahat. Saudara paham? Sebab itu dalam slide ini saya tulis iman berhadapan dengan akal. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, orang Kristen tidak pernah bisa mengalahkan atau melawan atau mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dari dunia ini hanya dengan alasan, dengan akal. Dalam bahasa Inggris sering disebut reason. Saya mengutip pandangan ini dari Charles Spurgeon. Sehingga Charles Spurgeon mengatakan begini, akal itu ada, baik, sebetulnya baik, tapi dia seperti lilin. Lilin, apinya hanya kecil, terangnya itu hanya kecil, seperti lilin. Nah, seringkali kalau saudara menemukan akal saudara, oh ya, akal saudara mulai memberi jalan keluar buat saudara. Sepertinya saudara memperoleh terang di tengah kegelapan. Bukankah begitu? Seperti saudara membawa senter atau sentolop yang menerangi ruang yang gelap. Oh iya, oh ternyata di sana ada meja. Oh ternyata di sana ada pintu. Oh ternyata di sana ada selokan. Sehingga saudara bisa berhati-hati. Akal memang bisa membimbing kita juga. Akal bisa membimbing kita untuk kita bisa menyelesaikan suatu persoalan. Tetapi akal itu digambarkan seperti lilin. Tetapi iman itu seperti matahari. Saudara bayangkan lilin, terang lilin dengan terang matahari, bedanya amat sangat jauh. Lilin menyala pun di tengah terik matahari. Seringkali kita tidak bisa nampak melihat lilin itu menyala. Nah, inilah yang dikatakan di dalam Alkitab seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Karena iman kita itu dibandingkan seperti matahari. Sedangkan akal logika kita hanya seperti lilin. Jadi iman itu adalah yang terkuat dari yang perkasa. Nah, saudara perhatikan, iman itu yang terkuat dari yang perkasa. Kesaksian-kesaksian akan orang-orang yang beriman. Saudara bisa kembali membaca di dalam Ibrani pasal 11. Saya beri catatan itu mulai dari ayat ketiga sampai 37. Jadi iman itu adalah penguasa, saya sebut penguasa, raja dari segala akal kita. Artinya akal kita harus kita tundukkan dengan iman. Akal kita harus di bawah terangnya iman. Tidak ada yang lebih unggul dari kekuatan iman. Tidak ada makhluk yang tidak akan tunduk pada kehebatan iman. Karena di dalam iman ada
kuasa ilahinya. Di dalam iman ada kuasa Allah. Di dalam iman ada kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Rasul Yohanes mengatakan iman mengalahkan dunia. Bagaimana iman mengalahkan dunia? Bagaimana iman menginjak-injak ketakutan yang ditimbulkan oleh dunia? Ya karena takut sama Tuhan. Artinya apa saudara? Tuhan selalu memberi jalan keluar yang menurut saya yang proporsional, yang pas. Kalau saudara menghadapi ketakutan dunia, maka jawabannya, penyelesaiannya, saudara harus takut pada Tuhan. Waktu saudara takut kepada Tuhan, pasti saudara tidak lagi menjadi takut akan dunia. Maksudnya begitu. Maksudnya begitu. Orang yang takut akan Tuhan, itu adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan satu-satunya. Orang yang mempercayai Tuhan. Orang yang merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Karena dia takut sama Tuhan. Orang yang hatinya tidak mendua. Dia hanya menyembah Tuhan. Itu kuncinya menjadi orang yang berani. Orang yang bisa melawan ketakutan yang ditimbulkan oleh dunia. Dan saudara tahu, semua sistem dunia, ketakutan yang ditimbulkan oleh sistem dunia, latar belakangnya menurut Alkitab, siapa tadi? Si jahat, iblis. Amin saudara. Saya ajukan pertanyaan berikutnya. Nah bagaimana kalau sekarang iman dapat menggulingkan, mengalahkan harapan-harapan yang disediakan oleh dunia? Dunia menyediakan berbagai janji atau harapan buat saudara. Yang saat ini sedang paling marak adalah lakukan sesuai dengan keinginanmu. Nah ini semua didorong begitu. Lakukan sesuai dengan keinginanmu. Jadi kalau engkau lakukan sesuatu dengan gairah sesuai keinginanmu, maka engkau harus menempatkan apa yang kau lakukan itu supaya juga dihargai sesuai keinginanmu. Artinya dihargai dengan value yang tinggi. Supaya engkau memperoleh sebanyak-banyaknya sesuai keinginanmu. Dan kalau sudah memperoleh sebanyak-banyaknya sesuai keinginanmu, engkau akan bisa hidup dengan gaya hidup yang sesuai juga dengan keinginanmu. Dan seringkali apa yang saya katakan sesuai dengan keinginan, itu yang menjadi harapan seseorang yang disediakan oleh dunia. Nah bagaimana dengan iman? Apakah iman dapat mengalahkan dunia? Apakah iman dapat mengalahkan harapan-harapan yang ditawarkan, yang disediakan oleh dunia? Alkitab mengatakan, iman di dalam Yesus Kristus memiliki sebuah pengharapan yang berbeda dengan pengharapan yang disediakan dunia. Karena pengharapan itu bukan pengharapan tentang hal yang sementara ada di dunia. Tapi pengharapan itu adalah pengharapan hidup di surga. Tempat di mana Tuhan Yesus sekarang berada. Dan yang berjanji akan datang kembali membangkitkan saudara dan saya. Menyediakan tempat buat saudara dan saya di surga sana. Jadi pengharapan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan pengharapan yang ditawarkan oleh dunia. Pengharapan yang disediakan oleh Tuhan Yesus adalah pengharapan yang kekal, yang tidak ada habis-habisnya. Tersedia suatu kehidupan yang kekal. Dan di Alkitab diberikan gambaran hidup di surga, keadaan di surga seperti apa. Itu saya pemahamannya itu adalah suatu realita yang baru nanti setelah kita menyelesaikan
tugas-tugas kita di dunia dan kita mengakhiri perjuangan di dunia dengan tetap setia kepada Tuhan, maka pasti kita akan memperoleh seperti apa yang disediakan oleh Tuhan sesuai dengan janji-janjinya. Berikutnya saudara, iman mengalahkan dunia. Kata orang dunia, loh mengapa kamu tidak ikut teman-temanmu, tidak ikut kelompokmu, tidak ikut orang-orang yang ada di sekitarmu dengan cara hidup mereka, dengan gaya hidup mereka, dengan prinsip-prinsip hidup mereka. Nah, Alkitab mengatakan, artinya kita yang mempercayai Tuhan Yesus, kita yang memiliki iman akan mengatakan, aku lebih baik mengikut teladan Tuhan Yesus Kristus. Teladan Kristus melampaui teladan dari semua manusia yang ada di dunia, yang saudara pernah kagumi dan saudara pernah idolakan. Bukankah demikian? Tidak ada manusia yang seperti manusia yang kita kenal sebagai putra Allah, Allah yang menjadi manusia datang ke dunia, yang kita sebut Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Yang kita pelajari di minggu-minggu yang lalu, yang mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah dengan khotbahnya yang kita kenal dengan khotbah di bukit. Yang Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa hanya orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, itulah yang akan dipuaskan. Berikutnya lagi, dunia mengatakan aku mencintaimu. Banyak hal-hal yang terjadi di dunia ini yang memikat saudara dan saudara menjadi terpikat kepadanya. Saudara yang saya katakan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan oleh iman, mereka ini semua yang memikat saudara dan saya. Tidak seperti Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus memikat saudara dan saya. Karena kita mempunyai iman, begitu besar kasih Yesus kepada saudara dan saya. Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Cintanya tidak terbalas. Cintanya tidak terukur. Rasul Paulus mengatakan kasih Allah, kasih Tuhan Yesus Kristus begitu tinggi, begitu dalam, begitu panjang, begitu luas, begitu lebar, dan seterusnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Jadi saya mempunyai gambaran kalau iman itu adalah seperti pedang yang terbuat dari logam yang murni. Jadi pedang itu tajam dan kuat yang bisa memisahkan roh, jiwa, tulang-tulang dan sumsum dan sendi-sendi. Tajam, kuat. Itu iman seperti pedang. Tetapi kalau keinginan-keinginan saudara, harapan-harapan sesuai dengan logika saudara, sesuai dengan alasan-alasan yang saudara buat, itu seperti pedang juga. Saudara punya harapan, punya alasan juga bisa mengatasi masalah. Tapi pedangnya bukan pedang logam murni yang kuat. Yang gak gampang patah, gak gampang bengkok. Tetapi pedangnya itu dari kayu. Baru buat mukul sesuatu yang keras sedikit sudah patah dan pedangnya tidak dapat dipakai kembali. Iman kepada Yesus mengalahkan dunia. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa respon kita saudara? Lalu kita mengetahui satu berita yang luar biasa bahwa iman mengalahkan dunia. Tentunya respon yang pertama tadi sudah saya sampaikan, jangan gunakan pikiran saudara yang terbatas. Tadi saya sudah menjelaskan perbandingan iman dan akal. Alkitab mengatakan rancanganmu bukan rancanganku. Sama pikiranmu bukan pikiranku. Waktumu bukan
waktuku. Berbeda jauh, berbeda jauh. Yang terakhir, apa respon saudara? Apa implikasinya kalau saudara mengetahui bahwa iman itu mengalahkan dunia? Bertobat, bertobat. Mari katakan satu dengan yang lain, dengan seisi rumahmu, dengan keluargamu, bertobat. Ayo Pak, bertobat Pak. Ayo Bu, bertobat Bu. Anak-anak, bertobat. Bertobat. Saudara percaya Yesus, yang kemudian orang-orang menyebut beragama Kristen, bukan seperti saudara memakai jas keagamaan. Saudara hanya kelihatan rapi karena saudara menggunakan jas yang berwarna abu-abu seperti yang saya gunakan sekarang. Kelihatan necis, kelihatan gagah, status sosialnya jadi meningkat. Orang jadi kagum melihat saudara pakai jas. Kelihatannya saudara orang-orang yang bonafit, orang-orang yang baik. Bukan saudara. Bukan. Percaya pada Yesus, iman pada Yesus. Bukan semudah itu, bukan seperti itu. Itu hal-hal yang sangat-sangat superficial, hal-hal yang lahiriah. Kekristenan adalah sesuatu yang dimulai dari hati, dari dalam. Alkitab mengatakan Allah lah yang akan memberi hatimu hati yang lembut, menggantikan hati yang keras. Hati yang percaya menggantikan hati yang memberontak. Kapan saudara dapat hati yang baru? Diawali dengan pertobatan. Dengan bertobat, maka saudara akan memiliki yang disebut lahir baru, kelahiran baru. Pastikan saudara, hari-hari ini, di waktu-waktu ini, setiap keluarga, jemaat, komunitas Patmos, GBI, FLC, dimanapun juga, pastikan engkau dan seisi rumahmu bertobat, menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan memiliki hidup yang baru. Mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru bukan seperti memperbaiki gentong atau bejana. Diganti dengan gentong atau bejana yang baru. Bukan, kelahiran baru bukan kita mengganti baju yang lama. Jas yang lama diganti jas yang baru, model baru, sesuai dengan zaman. Bukan. Kelahiran baru itu adalah memperbaiki sebuah bejana. Bejana yang lama itu dihancurkan terlebih dahulu. Diremukkan terlebih dahulu. Dipecah-pecah terlebih dahulu. Kemudian dibuatlah sebuah bejana yang baru. Sebab itu Alkitab mengatakan hati yang hancur itu menjadi hati yang sangat disukai oleh Tuhan. Jadi dengan sederhana saya ingin mengatakan kelahiran baru itu bukan tambal sulam kehidupan. Saudara ikut kursus lah berapa bulan. Nanti dari selesai kursus, selesai seminar, selesai workshop. Ya sekarang di masa-masa seperti ini banyak webinar. Walaupun webinar baik saudara ikuti. Tetapi saya sarankan waktu saudara mengikuti webinar harus responnya bertobat dan lahir baru. Haleluya saudara. Jadi kelahiran baru itu bukan tambal sulam. Bukan sekedar menambal hati. Namun memiliki hati yang baru. Dengan hati yang baru, dari dalam hati inilah timbul satu gairah, hasrat, satu motivasi, satu semangat yang baru. Semangat yang benar, semangat yang menghidupi hidup dengan prinsip kebenaran, prinsip kerajaan Allah. Oleh karena itu, bertobat dan memiliki kelahiran yang baru, tidak ada yang lain selain saudara rela mati bagi dosa. Tinggalkan dosa, sadari dosamu, sadari hidupmu adalah manusia-manusia yang berdosa. Manusia-manusia yang sesungguhnya menggambarkan kekejian akibat dosa. Seperti yang digambarkan oleh perjalanan Yesus menuju ke Bukit Golgota sampai disalib.
Disitulah saudara melihat gambarnya. Seperti apa Yesus dihina, disiksa, diperlakukan dengan kejam. Seperti itulah kekejaman manusia. Seperti itulah buruknya dosa manusia. Dan kita menyadari kita rela untuk mati bagi dosa. Dan kita rela untuk dihidupkan kembali melalui iman kepada Yesus di dalam hidup dalam kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Hidup yang menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, saya hanya ingin mau bertanya. Yang terakhir adalah pertanyaan. Apakah saudara memiliki iman yang berpaling kepada Kristus? Seperti apa imanmu hari-hari ini? Dalam menghadapi situasi yang ada sekarang ini, seperti apa imanmu? Saudara adalah iman yang berpaling kepada Kristus, dan iman yang seperti itu adalah iman yang mengalahkan dunia. Dan iman yang seperti itu adalah iman yang membuat saudara overcomer, seorang pemenang, orang yang berhasil memenangkan peperangan di dunia ini. Saya akan tutup dengan ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 14 ayat yang ketiga. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Alkitab mengatakan, semua manusia itu telah menyeleweng. Semua manusia itu moralnya bejat. Tidak ada seorang pun yang baik. Tadi saya katakan, sistem dunia ini dilatar belakangi oleh si jahat itu. Tidak ada seorang pun yang baik, seorang pun tidak. Orang percaya hidup di tengah-tengah sistem seperti itu. Nah, saudara akan menang kalau saudara punya iman dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan mengatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Mari saudara, hari-hari ini kita saling mengingatkan, kita saling menegur kalau perlu. Apakah jalan-jalan hidup yang kita hidupi hari-hari ini menunjukkan kita bebal, tegar tengkuk, mabuk, tertidur, atau kita terbangun, sadar? Mari kita bangunkan yang mereka yang tertidur. Mari kita kabarkan Injil bagi mereka yang belum pernah mendengarkan Injil. Mari kita tawarkan kabar baik, berita keselamatan dalam Yesus Kristus bagi mereka yang terhilang, bagi mereka yang terbelenggu, bagi mereka yang tertawan, bagi mereka yang buta, bagi mereka yang terikat. Tawarkan hari pembebasan buat mereka. Saudara, mari kita saling ingatkan satu sama lain. Dalam keluargamu ingatkan. Jangan sampai ada satu pun yang tegar hatinya. Dan saudara sadari, mereka yang tegar hatinya itu karena terjebak, termakan oleh tipu daya si jahat, oleh tipu daya dosa itu. Mari saudara, kita yang sudah memiliki iman dalam Yesus, kita boleh tetap setia. Setia sepanjang hari, setia seterusnya. Karena kepada barang siapa yang setia sampai akhirnya, ialah yang memperoleh mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akan mengucap syukur buat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan. Dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan telah menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Tuhan
menyatakan bahwa iman di dalam Tuhan Yesus, iman di dalam Engkau adalah seperti pedang yang terbuat dari logam yang sejati. Pedang yang kuat, tidak mudah patah. Pedang yang dapat kami pakai untuk mengalahkan musuh. Pedang yang dapat kami pakai untuk melawan musuh. Terima kasih Tuhan. Kami ingat pahlawan-pahlawan iman yang ada di dalam tungku api, tetapi mereka tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan api itu pun tidak menjilat mereka, tidak menghanguskan mereka. Bahkan orang yang melihat mereka tidak sendirian, karena ada pribadi lain bersama-sama mereka, yaitu Tuhan Yesus yang melindungi dan menolong mereka. Iman adalah melindungi saudara dan saya. Iman menjaga saudara dan saya dari segala tipu daya dan serangan-serangan iblis. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap jemaat, setiap keluarga, setiap kami semua boleh mensyukuri anugerah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur, kami alaskan doa kami. Haleluya. Mari saudara sekalian, mari kita siapkan hati dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus selalu mengingatkan kepada saudara dan saya akan begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya, kasih Allah kepada dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus adalah bukti daripada kasih Allah, di mana Tuhan Yesus melakukannya itu dengan memecahkan roti, kemudian melakukan perjamuan bersama dan membagikan cawan anggur untuk bersama-sama diminum. Dan Tuhan Yesus mengatakan, peringatan yang seperti ini harus kita lakukan kembali untuk mengingat kasih Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa itu. Untuk mengingat tentang kematiannya, untuk mengingat tentang kebangkitannya, untuk mengingat tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga sampai nanti dia akan datang kembali. Puji Tuhan. Saudara di rumah, saudara bisa persiapkan roti perjamuan dan anggur perjamuan. Mari bersama-sama kita angkat roti perjamuan. Saudara bisa bangkit berdiri, angkat roti perjamuan. Dan demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita bersama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Yesus? Haleluya. Amin, amin. Mari kita bersama-sama minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Buat iman percaya kepada Yesus. Terima kasih, terima kasih.
Terima kasih. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus, makan dan minum roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah diperbaharui persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga diperbarui persekutuan kami satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Biarlah hidup kami makin hari makin berlimpah-limpah mengalami satu anugerah kepada anugerah yang berikutnya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena iman itulah yang membuat kami menang, iman itulah yang membuat kami bertumbuh menjadi makin dewasa. Iman itulah yang membawa kami makin mengenal Yesus, makin mempercayai Yesus, dan makin bergantung dan berserah kepada Tuhan Yesus. Iman itulah yang menjadikan kami hidupnya berubah. Iman itulah yang menjadikan karakter kami makin hari makin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini. Mari siapkan hatimu, hadapkan ke Allah Bapa di surga dalam Tuhan Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan, dan penghiburan di dalam Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, katakan amin.